Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini saya Muhammad Yunus akan mempresentasikan mata kuliah kimia inti dan radiasi subbab energi ikatan inti. Jika kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan kestabilan, kita beranjak ke energi ikatan inti yang membahas terkait dengan ikatan yang terdapat pada inti itu sendiri. Oke, saya lanjutkan terkait dengan pembahasan energi ikatan inti. Kita dapat menghubungkannya dengan sifat-sifat inti itu sendiri. Sifat-sifat inti menggambarkan seluruh inti dengan jumlah relatif kecil pada parameter muatan listrik, yaitu radius massa isotop, energi ikatan, momen sudut, momen dipole magnetik, dan momen quadrupole listrik. Kenapa saya menghubungkan sifat-sifat inti dengan energi ikatan itu sendiri, di mana energi ikatan itu sendiri termasuk ke dalam sifat-sifat itu sendiri, seperti itu. Dan untuk sifat inti, nah di tulisan pun terdapat bahwa untuk sifat inti yang terakhir yaitu energi ikat, di mana pada inti stabil terdapat perbedaan antara massa suatu inti dengan massa penyusun inti. Perbedaan ini disebut massa defect. Menjadi energi ikat, yaitu atom itu sendiri. Dapat dimaksudkan energi ikat sebagai energi tambahannya diperoleh energi yang harus diperoleh ketika memperoleh sebuah atom dari semua partikel penyusunnya, atau energi yang harus dimuat untuk memisahkan atom menjadi komponen-komponen. Adapun terkait dengan energi ikat inti juga dapat didefinisikan jika tadi sudah dikatakan terkait dengan menurut sifat-sifat intinya, dan di sini bisa didefinisikan juga sebagai energi minimum yang dilepaskan bila mana jumlah proton dan neutron yang bersesuaian tergabung membentuk inti. Oke, beralih ke gaya inti itu sendiri, di mana yang pertama gaya tarik menarik antar nukleon. Di sini yang dimaksudkan yaitu gaya inti sendiri tadi di pengertiannya, yaitu gaya tarik menarik antar nukleon. Nukleon itu inti itu sendiri. Yang kedua, berperan mengikat nukleon-nukleon tetap bersatu dalam inti. Oleh karena itu itu tidak ada pemisahan seperti itu, atau istilahnya inti tetap bersatu karena ada ikatan itu sendiri. Yang ketiga itu gaya terkuat dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Di sini sebagai keistimewaan dari gaya inti itu sendiri ya. Untuk yang selanjutnya, gaya inti memiliki jangkauan terbatas dan tidak memenuhi hukum kuadrat kebalikan. Dan yang terakhir yaitu tidak tergantung dari jenis muatan nukleon. Jika tadi terdapat dengan gaya inti, di sini saya akan bahas terkait dengan energi ikatan per nukleon ya. Energi inti dibagi dengan jumlah nukleonnya, di mana itu pengertian dari energi ikat per nukleon. Semakin besar energi ikat per nukleonnya, maka inti akan stabil. Nah, untuk pembalahan inti berat yang disebut fisi nuklir melibatkan ratusan juta kali energi per atom lebih besar dibandingkan pembakaran inti batu bara atau minyak. Oleh karena itu, energi ikat per nukleon ini biasanya digunakan pada reaktor nuklir seperti itu, digunakan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya membahas terkait dengan energi ikat inti yang stabil. Massa suatu inti lebih kecil daripada jumlah massa nukleon penyusunnya. Selisih kedua massa disebut sebagai energi ikat inti. Massa atom netral sama dengan massa inti ditambah dengan massa elektron dengan mengabaikan energi massa diam atom. Di situ nanti akan terjadi energi ikat inti yang stabil seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan rumus-rumusnya. Di dalam energi ikatan inti, defek massa dan energi ikat inti, rumus yang pertama yaitu terkait dengan defek massa, di mana delta M di situ sebagai dilambung sebagai satuan SMA ya. Jadi nanti di situ defek massa dicari dengan rumus yang ada pada slide. Dan untuk selanjutnya terkait dengan rumus energi ikat inti, di mana delta E sebagai energi ikat inti dengan satuan joule, delta M defek massa kilogram, satuannya kilogram, dan C itu sendiri kecepatan cahaya seperti di situ 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan delta E satuannya SMA atau C2 sama dengan 931 MeV. Adapun tadi setelah jelaskan terkait dengan energi ikat per nukleon, energi ikat per nukleon yaitu delta E per A. Delta E sama dengan energi ikat dan A sama dengan nomor massa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya teman-teman bisa berdiskusi bersama, karena saya pun menilai ini sebagai materi yang baru buat saya, dan
ketika berdiskusi harapannya nanti saya pun ikut belajar gitu, belajar bersama, karena memang di sini saya presentasi pun bukan karena saya lebih tahu dari teman-teman, tapi karena ingin belajar bersama seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.